Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Termarama Hikmah. Kali ini saya akan menceritakan kisah Abu Nawas yang berjudul Taruhan yang sangat berbahaya. Selamat menikmati. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah berada di situ. Rupanya mereka memang sengaja datang menunggu Abu Nawas. "Nah, ini Abu Nawas datang. Duduk sini Kang Abu Nawas," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa kalian menunggu aku? Apa ada sesuatu yang begitu penting hingga kalian semua menunggu aku?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihudum Baginda Raja bila engkau berani melakukan ini," kata salah satu kawan Abu Nawas pembuka percakapan. "Memangnya apa yang harus kulakukan? Tidak ada dunia ini yang aku takutkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala," kata Abu Nawas menantang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat berat dan hukumannya pasti dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah Abu Nawas yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah kau melakukannya?" "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya dan berhasil melakukannya?" ganti Abu Nawas yang bertanya pada mereka. "100 keping uang emas dengan syarat Baginda harus tertawa tak kala engkau pantati," kata mereka. Abu Nawas pun langsung pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu. Sepeninggal Abu Nawas, kawan-kawan Abu Nawas melanjutkan obrolan mereka tentang tidak akan mungkinnya Abu Nawas sanggup membuat Baginda Raja tertawa, apalagi ketika dipantati. Mereka semua sangat yakin kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan Al-Quju pemenggal kepala jika sampai berani memantati Raja Harun al-Rasyid. Kebetulan minggu depan sejak hari itu Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk tentu saja Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia dikejar waktu untuk segera menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Al-Quju. Tapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan yang mendebar kali ini. Mendekati hari H, persiapan pun di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti meriah karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir sebagaimana yang ia janjikan. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang, tapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Acara pun dimulai dengan ceramah-ceramah yang mengesankan yang disampaikan oleh para ahli pidato. Dan puncak acaranya adalah Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pesan-pesannya kepada seluruh undangan yang hadir. Selesai menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, "Hai Abu Nawas, mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" Abu Nawas pun menjawab, "Aduh Yang Mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini."
Hai Abu Nawas, kamu ini tokoh penting di negaraku loh. Apa kata tamu nanti jika kamu lihat kamu duduk di situ? Majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah. Jangan kau permalukan aku di depan tamu-tamuku, hai Abu Nawas, kata Baginda sedikit keras. Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet yang mulia, kata Abu Nawas akhirnya. Tentu saja Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas tanah. Karpet yang mana yang kau maksudkan wahai Abu Nawas? Tanya Baginda masih bingung. Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi, kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang kau bawa Abu Nawas, kata Baginda. Raja bertambah bingung. Baiklah yang mulia, kalau memang Baginda ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas sambil beringsut-ingsut maju ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian nungging menunjukkan potongan karpet yang ia tempelkan di bagian pantatnya. Dengan posisi seperti ini, Abu Nawas kini seolah-olah menantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawanya, sehingga beliau terpingkal-pingkal. Bahkan para undangan yang menyaksikan kejadian menggelikan itu pun ikut tertawa terbahak-bahak. Kawan-kawan Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari jauh sekali lagi harus mengakui kecerdasan Abu Nawas. Dan pastinya mereka juga harus rela melepas 100 keping uang emas yang sudah mereka janjikan untuk Abu Nawas. Demikianlah cerita ini Abu Nawas kali ini berakhir. Terima kasih dan jangan lupa mengikuti kisah menarik lainnya masih di channel Remah-Remah Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.